Nabi Idris adalah merupakan keturunan keenam Nabi Adam, dikenal sebagai sosok yang cerdas dan pandai. Bahkan disebut sebagai orang pertama yang bisa menjahit dan menulis, serta ahli dalam ilmu perbintangan dan matematika. Nabi Idris yang merupakan keturunan keenam Nabi Adam lahir di Mesir dan nama aslinya adalah Kanuk. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan mengkaji fenomena alam, serta menguasai berbagai ilmu seperti perbintangan, matematika, arsitektur, dan ilmu alam. Nabi Idris adalah orang yang pertama yang menjahit pakaian, mulai dari membuat kain, merancang, menggunting, hingga menjahit. Nabi Idris merupakan nabi pertama yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril dan diutus untuk berdakwah di Irak kuno atau Babilonia dan Mesir, yaitu Memphis. Nabi Idris berdakwah untuk menegakkan agama Islam, mengajarkan tauhid dan mengajak manusia menyembah Allah. Dalam hadis Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Idris ke martabat yang tinggi, yang diyakini sebagai peristiwa ketika Allah mengangkatnya ke surga setelah kunjungannya. Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sabar, berani, dan tidak pernah berputus asa dalam menjalankan perintah Allah. Beliau dijuluki Asadul Usud atau singa dari segala singa karena keberanian dan ketangguhannya, serta Harmasul Haramisah, ahli perbintangan, karena kecerdasannya. Nabi Idris menjalankan ibadah puasa setiap hari sepanjang hidupnya dan selalu mengundang kerabat, tetangga, atau orang-orang yang membutuhkan untuk makan bersama saat berbuka. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam yang lahir di Mesir. Nama Nabi Idris adalah Kanuk, sementara gunung utama Nabi Idris adalah Sis. Nabi Idris adalah nabi yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau adalah manusia pertama yang berhasil menjinakkan kuda dan menjadikannya sebagai tunggangan. Nabi Idris menjinakkan kuda untuk membantunya dalam berbagai kegiatan, terutama mengangkat barang, dan dengan kecerdasan dan apa yang dilakukan oleh Nabi Idris, banyak orang yang kagum terhadap Nabi Idris. Dengan penemuan dan juga kecerdasan Nabi Idris membuat kaumnya menjadi lebih makmur hidupnya karena terbantu dengan berbagai penemuannya. Salah satunya adalah cara untuk menjinakkan kuda. Kisah Nabi Idris sendiri sebenarnya tidak banyak keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai kisah Nabi Idris adalah surat Maryam ayat ke-56 dan 57. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Nabi Idris merupakan nabi pertama yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Berkat kecerdasannya, Nabi Idris juga yang menjadi manusia pertama yang menggunakan pena serta menjahit untuk membuat baju dan pakaian. Pasalnya sebelum itu manusia belum mengenakan pakaian. Bahkan Nabi Idris menjadi manusia pertama yang mengerti mengenai kesehatan. Nabi Idris sendiri berdakwah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajarkan ketauhidan kepada seluruh umatnya. Nama Idris berasal dari kata darosa yang berarti belajar.
Sebab Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan suka mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris juga dikenal dengan nama Akhnuk bin Yarid. Dia dilahirkan dari seorang perempuan bernama Iklimah. Selama 345 tahun, Nabi Idris hidup di dunia. Dia diutus oleh Allah untuk berdakwah di Irak kuno, yaitu Babilonia, dan Mesir, yaitu Memphis. Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang mewariskan banyak pengetahuan dan masih berguna hingga saat ini. Pada mulanya Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama di Babilonia, Irak kuno. Nabi Idris merupakan sosok yang rajin beribadah dan beramal soleh, seperti halnya yang diceritakan dalam kisah buku Nabi Idris. Namun akhirnya dia berhijrah ke Mesir lantaran penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Idris. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah, dan dia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar, menulis, dan menjahit. Keterampilan-keterampilan itu perlahan-lahan diajarkan kepada kaumnya. Di samping dikenal sebagai orang yang sabar, Nabi Idris juga dikenal pemberani. Karena hal ini beliau mendapat julukan Singa Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ikut memberikan Nabi Idris julukan Asadul Usud, karena ia tidak pernah berputus asa ketika Allah memberinya perintah untuk menyebarkan agama. Ada banyak pendapat terkait akhir hayat Nabi Idris. Dalam tafsir Ibnu Katsir dituliskan pendapat Ibnu Jarir tentang Ka'ab yang menceritakan proses kematian Nabi Idris. Ka'ab berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Idris akan mengangkat amal bagi Idris setiap harinya sebanding dengan semua amal anak-anak Adam. Kemudian datanglah seorang malaikat kepadanya. Idris lantas meminta agar ajalnya ditanggungkan. Mendengar itu, Nabi Idris menginginkan amalnya terus bertambah. Kemudian datang seorang malaikat yang mendekat dengannya. Nabi Idris berkata kepada malaikat itu, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan anu dan anu kepadaku, maka bicaralah kamu kepada malaikat maut agar sudah dia menangguhkan ajalku supaya amalku semakin bertambah." Malaikat itu akhirnya membawa Nabi Idris di antara kedua sayapnya, kemudian naik ke langit. Sesampainya di langit keempat, malaikat Israel berjumpa dengannya. Malaikat yang membawa Nabi Idris mengemukakan pesan dari Nabi Idris. Malaikat Israel bertanya, "Sekarang Nabi Idris di mana?" Dijawab oleh malaikat itu, "Dia ada di pundakku." Terjawab sudah rasa heran malaikat Israel, sebab mulanya dia ditugaskan mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat, padahal yang dia tahu Nabi Idris ada di bumi. Ternyata Nabi Idris telah dibawa lebih dahulu oleh malaikat lainnya, dan pada akhirnya Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, cerita tersebut adalah salah satu bagian dari Kasbul Akbar yang dikutipnya dari kisah-kisah Israiliyat. Akan tetapi dalam cerita tersebut sebagian terkandung hal yang tidak bisa diterima. Ibnu Katsir pun menyebutkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala kebenarannya. Sepanjang hidupnya, Nabi Idris mendapatkan karunia ajaib. Beberapa di antaranya tentang kisah mukjizat Nabi Idris adalah Allah telah menurunkan 30 lembaran sahifah kepada Nabi Idris yang isinya petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu para keturunan Qabil yang durhaka kala itu. Nabi Idris diangkat Allah untuk memerangi semua kemungkaran dan kekafiran serta mengajak seluruh kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagai Tuhan yang Esa. Sahifah ini dapat diartikan sebagai wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul Allah yang dikumpulkan dan dicatat dalam bentuk lembaran kertas, kulit unta, dan sebagainya. Nabi Idris adalah seorang nabi yang bermartabat tinggi. Dia memiliki derajat yang tinggi selain kemuliaannya sebagai seorang nabi yang soleh, dan Allah telah menempatkannya beliau ke dalam golongan tersebut. Perjalanan Nabi Idris melihat surga dan neraka. Suatu ketika Nabi Idris dan malaikat Israel tengah beribadah bersama. Lagi-lagi Nabi Idris mengajukan permintaan unik. Beliau ingin melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka kemudian dia memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Permintaan ini pun dikabulkan oleh Allah. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat lokasi, Nabi Idris langsung pingsan sebab dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang mendurhakai Allah sepanjang hidup mereka di dunia. Rupa-rupanya Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sungguh mengerikan ini. Seumur hidupnya dia tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan dahsyatnya api neraka. Api berkobar-kobar, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Dia tidak bisa membayangkan apabila hal ini menimpa umatnya kelak. Ia pun ingin semakin giat berdakwah agar tidak ada umatnya yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhir termakan api neraka. Nabi Idris pun lantas meninggalkan neraka dengan tubuh lemas dan penuh rasa takut. Bayangan api neraka dan segala siksaan di dalamnya masih menghantui dirinya. Selanjutnya malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana Nabi Idris juga nyaris pingsan. Namun dia pingsan bukan karena takut atau melihat yang menakutkan. Sebaliknya, dia sangat takjub dan terpesona dengan segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya begitu jernih seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai-sungai pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan kayu emas. Dia juga melihat istana-istana untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang ada pohon yang menghasilkan buah-buahan yang begitu segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi dan Idris untuk pulang kembali ke bumi. Tetapi Nabi Idris enggan pulang. Dia terlena dan ingin tetap berada di surga. Malaikat Israel lantas memperingatkannya, "Kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang yang beriman lainnya." Nabi Idris pun mengangguk, "Aku akan terus beribadah kepada Allah hingga akhir kiamat nanti."